Waktu safari Ramadan yang lalu, ketika saya sholat subuh di Masjid Kauman ya, itu berbincang-bincanglah dengan jamaah, dengan sejumlah pengurus masjid di sana. Ada yang menyampaikan, Mas, sekarang kita bicara aja takut. Dianggapnya ekstrim, dianggap radikal. Padahal nggak ada urusannya dengan ideologi, nggak ada urusannya dengan agama. Kita hanya berharap keadilan, kebenaran, tetapi kritik yang dianggapnya berlawanan dengan penguasa kemudian mudah sekali dicap radikal, dicap ekstrim. Saya juga berbicara dengan teman-teman media, diam-diam mereka mengatakan, Mas, sekarang kalau salah memberikan pemberitaan bisa dipanggil kita, bisa ditelepon kita. Hati-hati. Nah, yang begini-begini itu menjadi kemunduran demokrasi. Demokrat, namanya aja Partai Demokrat, kita yang harus paling kuat menyuarakan jangan sampai demokrasi mundur di negara kita. Betul? Jangan sampai ada yang takut berbicara. Ini juga suara dari anak-anak muda, terutama mahasiswa dan pelajar. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu rajin turun ke lapangan, menyambangi dan juga mengajak dialog masyarakat kita. Jadi saya selalu biasa membawa cue cards atau kertas kecil semacam ini, saya dengarkan, catat. Karena pasti akan saya bawa ke Jakarta untuk saya bahas di tingkat yang lebih tinggi lagi. Contohnya nih, ada perwakilan dari mahasiswa, salah satu penggiat BEM se-Yogyakarta, yang menyampaikan, Mas, sekarang masalahnya banyak sekali. Kita sampai bingung mana yang harus kita soroti. Karena saking banyaknya masalah. Tapi paling tidak, dia sampaikan, masalah pendidikan. Ini nasib mahasiswa dan juga pelajar ini banyak yang tak menentu ketika harga pendidikan yang makin tinggi. Ya, apalagi mereka yang merantau juga makin berat. Ditambah lagi dengan tadi harga BBM yang naik, harga-harga kebutuhan naik, ini semakin memberatkan para mahasiswa dan pelajar. Kemudian dia juga menyampaikan tentang ya tadi kebebasan dan penegakan hukum yang tidak adil. Lalu ada lagi, itu namanya Mas Mubarok namanya. Kemudian ada Pak Waljio, seorang petani. Ini juga kerap saya dengarkan terkait dengan mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk. Betul Bapak Ibu sekalian? Pupuk mahal ya? Langka juga. Lah ini kemana? Katanya kita harus memperhatikan nasib para petani. Kita harus mandiri karena negara kita adalah negara agraria. Tapi pupuk yang paling mendasar saja tidak diperhatikan. Betul? Lagi-lagi semua untuk infrastruktur. Buat siapa? Bapak Ibu setiap hari lewat jalan tol nggak? Ada yang lewat jalan tol setiap hari? Enggak kan? Tapi petani butuh pupuk nggak? Kalau pupuknya baik, maka hasilnya baik. Produktivitas tani makin baik. Sehingga masyarakat kita juga makin terpenuhi kebutuhan pangannya. Itu yang mendasar. Bukan hanya serba benda. Jadi sekali lagi yang begini-begini harus kita perjuangkan. Saya ingin kembali kita menggelorakan semangat Demokrat bersama rakyat mengusung, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mengapa harus berubah dan apa saja yang harus diperbaiki? Paling tidak ada 3 klaster permasalahan bangsa saat ini. Yang pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ada ibu-ibu rumah tangga di sini? Banyak. Istri saya langsung ngacung. Karena ngisi BBM naik, betul? 30%. Banyak kan 30%? Nggak ngomong lagi. Ya minimal 30% lebih dari itu. Padahal harga minyak dunia turun. Masuk akal nggak? Siapa yang nggak masuk akal? Siapa yang bertanggung jawab itu? Nggak connect, nggak nyambung. Harga minyak bumi dunia turun,
harga BBM kita naik. Buat apa? Untuk bayar utang? Iya, kalau untuk bayar utang. Utangnya juga buat apa utang sebesar itu? Apakah untuk ngisi perut rakyat? Untuk lapangan pekerjaan? Enggak juga, betul ya? Utang kita lebih dari 7.000 triliun rupiah. 7.000 triliun rupiah. 40% dari ekonomi kita. Jadi itu belum bicara utang pokok dengan bunganya. Dan siapa yang menanggung itu semua? Masa anak rakyat sudah pasti yang menanggung? Anak cucu kita baru melahirkan udah bawa utang. Berapa utangnya? Baru lahir Anda udah punya utang juga. Adil nggak? Jadi siapapun presiden mendatang, siapapun pemerintahan mendatang, pusing 7 keliling mikirin bayar utang negara kita. Betul? Bukan nggak boleh utang, boleh. Semua negara juga punya utang, oke. Tapi ya jangan kira-kira, jangan ugal-ugalan sehingga nanti membengkak, sulit kita menutupnya, mengembalikannya. Dan sekali lagi, utangnya buat apa? Kalau hanya untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya hari ini, ya rasanya nggak masuk akal, betul? Kan bisa ditunda, boleh nggak ditunda? Boleh tuh. Apakah menjadi sebuah dosa menunda proyek infrastruktur? Tidak. Yang dosa itu membiarkan rakyat susah, membiarkan rakyat lapar, nggak punya pekerjaan, utangnya menumpuk, kasihan. Betul? Demokrat harus sampaikan itu. Siap semuanya? Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Harga BBM naik, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga naik, daya beli lemah. Yang miskin makin banyak. Betul? Padahal Indonesia itu katanya bangunlah. Jiwanya bangunlah. Jiwanya dulu baru badannya. Nah, manusianya dulu baru infrastrukturnya. Jangan pembangunan serba benda. Pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Sepakat semuanya? Ini yang harus kita jelaskan kepada rakyat.